Pemirsa TV Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari keutamaan salat sunnat yang senantiasa kita jaga dan kita pelihara adalah bahwa amalan ini akan menjadi salah satu penyebab seseorang itu mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita tentunya sangat berharap kelak pada hari kiamat kita termasuk orang-orang yang akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam tempat kenikmatan tersebut. Tempat yang di dalamnya berkumpul berbagai macam bentuk kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, belum pernah terdengar oleh telinga manusia, bahkan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Inni a'dadtu li'ibadi min na'imil jannati ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Telah disiapkan di dalam surga untuk orang-orang yang berhak masuk ke dalamnya berupa kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, belum pernah terdengar oleh telinga manusia, dan bahkan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Semua kita berharap masuk ke dalam tempat kenikmatan tersebut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salah satu amalan dari sekian banyak amalan-amalan yang disyariatkan di dalam agama ini yang dapat memudahkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah amalan-amalan salat sunnat yang terjaga dan terpelihara. Mari kita dengarkan apa yang dikisahkan dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sauban radhiyallahu taala anhu. Sauban pernah ditanya oleh Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari tentang sebuah amalan yang jika dikerjakan olehnya ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Pada pertanyaan pertama, Sauban radhiyallahu taala anhu diam, tidak menjawab. Demikian pula pada pertanyaan yang kedua. Nanti pada pertanyaan yang ketiga, Sauban radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bikasratis sujud. Engkau harus memperbanyak sujud. Mengapa? Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'allahu bika darajah wa hatta anka biha khati'ah. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kali sujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatmu dengannya dan akan menghapuskan dosa-dosamu karenanya. Pemirsa TV Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kerinduan para sahabat terhadap surga. Mereka bertanya tentang amalan-amalan yang dapat dengan mudah mereka meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan tersebut. Dan pada hadis tadi telah jelas bahwa salah satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memperbanyak sujud. Bagaimana seseorang dapat memperbanyak sujud sementara salat fardu hanya 5 kali sehari semalam? Memperbanyak sujud itu dengan melakukan amalan salat-salat sunat. Semakin banyak amalan salat sunat yang dikerjakan oleh seseorang, maka semakin besarlah peluang ia untuk memperbanyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud adalah sebuah posisi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan. Sujud adalah merupakan bentuk ibadah di mana ketika seorang hamba melakukannya, dia berada pada posisi yang sangat terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru fihi du'a. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika dia sujud.
maka perbanyaklah doa pada saat engkau sujud. Ma'asyarul muslimin, pemirsa TV Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain yang bisa diraih oleh seseorang dari amalan-amalan salat sunat yang ia senantiasa kerjakan dan senantiasa ia pelihara adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut walinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, amalan yang paling aku sukai dari hambaku yang ia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan tersebut adalah amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan tidaklah hambaku itu senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan tambahan dari amalan-amalan sunnah atau nafilah, kecuali pasti aku akan mencintainya. Dan ketika aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan mendengar, menjadi matanya yang dia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam, menjadi kakinya yang ia gunakan untuk melangkah. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Dan jika ia meminta perlindungan dariku, niscaya aku akan melindunginya. Demikianlah pemirsa TV Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan amalan-amalan sunnah jika seseorang itu senantiasa menjaganya dan memeliharanya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjaga amalan-amalan salat sunat kita, sehingga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai, termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhak masuk ke dalam surga, dan termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan diselamatkan kelak pada hari kiamat di padang mahsyar. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.